Sehingga kamu sama waktumu dengan Allah saat kamu, tapi masih kita mendengarkan bisikan. Perhatikan, sampai detik ini pun banyak keluarga kita, saudara kita yang tanpa sadar melaksanakan perilaku kesyirikan kepada Allah. Itu jalan yang paling cepat sehingga syaitan bisa menciptakan apa? Prasangkaannya, jalannya, was-wasnya. Ya. Sehingga merusak pemikiran mereka dan menyesatkan mereka dengan mudah. Maka kenapa saya sampaikan itu surat Luqman 13, setiap memulai daripada mau'idhah hasanah ini. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kenapa kok sampaikan ini? Karena kadang-kadang kesyirikan tuh tidak terasa. Sehingga mengotori amal soleh kita, bahkan menghilangkan seluruh amal kita. Bagikan laksana debu yang berterbangan. Ya? Boleh pahami itu ya? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, ini kan biar kita nggak kena surat Al-An'am itu, kita memulai seiring perjalanan kita sukses, terus Allah buat lupa. Nah, saya terpilih gini, mumpung belum sukses kita seminggu 2 kali aja. Nanti kalau udah sukses bertahap, jadi biar jalannya itu nggak menurun gitu. Jadi kita stabil, merayapnya ke atas, enggak gitu. Itu bagaimana itu kalau begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-An'am 44 itu peringatan Asnawi. Perhatikan ini, ya. Bukan nggak boleh sukses. Di saat sukses hati-hati. Gitu loh. Ya. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Perhatikan ini, Al-An'am 44 ya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, falamma nasu ma dzukiru bihi, maka jawaban Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Kalau udah lupa dibukakan pintu kesenangan, akan semakin lalai Asnawi, akan meninggalkan seluruhnya, bukan startnya, bukan, tapi sudah perjalanan, sudah lari. Ada 2 kemungkinan, tersandung jatuh atau lari terus masuk jurang. Yang mana yang dipilih? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mubalisun. Sehingga ketika mereka bergembira dengan semua apa yang Allah berikan itu, bergembira, orang bergembira itu banyak lupanya Asnawi. Ya. Kami siksa mereka secara tiba-tiba sehingga mereka terdiam berputus asa. Begitu tertawa terbahak-bahak, langsung sek, Allah cabut nyawanya dan kaget ternyata menghadapi alam yang besar, yaitu barzah, yang ada 2 keadaan, nikmat dan siksa. Kita bukan startnya Asnawi. Kita bicara startnya kaya dulu, berat Asnawi nanti. Tapi apa diberikan tuh? Kita mohon kepada Allah diberikan keberkahan, rizki yang cukup. Ini lebih penting bahasa itu Asnawi. Ya, lebih penting bahasa itu. Nah, ini sudah pernah Al-Fakir sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Kita bukan tidak boleh, kan boleh. Ya, tapi ada garis bawahnya. Ya, kalau udah Allah berikan, ingat dengan orang lain. Sekian kali Al-Fakir sampaikan bahwa orang miskin itu diuji banyak lolos. Banyak yang lolos. Walaupun ada 1-2 yang kufur. Tapi orang kaya diuji, naudzubillah, rata-rata kufur nikmat. Rata-rata. Nah, ini berbahayanya. Makanya bukan startnya Asnawi. Dari mana Allah turunkan itu, harapan kita seperti apa. Kemudian apa kehendak Allah dan keinginan Allah, kita ikuti itu Asnawi. Sehingga apa? Kita selamat. Itu ya. Kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh, tapi kita diberikan oleh Allah kisi-kisi. Ya, untuk apa? Untuk jangan sampai tersandung, jangan sampai terpeleset. Ya. Kan di kasus 1007 kan pernah Fakir sampaikan Asnawi itu.
berkaitan dengan rezeki itu dan bolehnya kita berusaha. Ya. Wabtaghi fima atakallahu dharul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi atasnya ini Asnawi, wabtaghi fima atakallahu dharul akhirah. Itu dulu. Baru wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Nafkahkan maksudnya apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, tapi janganlah kamu lupakan ya hak kita di dunia. Ini perlu dipahami ya. Ya. Kemudian lanjutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Berlaku baiklah kamu kepada manusia, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala seperti kamu berlaku baik, seperti Allah berlaku baik kepadamu. Ya. Dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Orang yang kaya, pelit, bakhil, itu berbuat kerusakan di muka bumi Asnawi. Sehingga ada perampokan, pembunuhan, pembakaran. Kenapa? Karena bakhil tadi itu Asnawi. Bakhil ini penyakit Asnawi. Kalau kita kalah start, itu kaya duluan Asnawi. Sedangkan kita lemah batin kita, maka harta itu akan mengendalikan kita. Sehingga kita akan lupa, lalai. Ya. Kita akan melakukan kejahatan yang sangat besar. Bisa dipahami Nabi ya? Sedikit tambah Habib. Tapi kayak di surat Yunus gitu kita tuh kan disuruh berbahagia juga itu. Qul bi fadlillah itu dan falyafrahu kita disuruh berbahagia. Nah, untuk kadang kita itu sulit membedakan kadang bahagianya kita itu karena bisa aja kita itu kepekaan tuh hilang antara kita seperti itu kita lagi di atas itu kalau lagi sukses itu ya ini farihu yang itu mungkin salah sangka seperti itu karena kita disuruh berbahagia karena Allah buka itu biar tidak salah sangka itu bagaimana kadang-kadang ya supaya tidak salah sangka kebahagiaan itu nggak semu gitu. Kita kan nyangkanya seperti di surat Al-Fajr gitu kan diuji dengan itu kita berbagai sangkanya akroman gitu kan. Allah sedang memuliakan gitu kan. Seperti itu padahal nggak seperti itu gitu. Bukan lagi dimuliakan tapi lagi dilalaikan seperti itu. Itu bagaimana itu? Ya. Perhatikan, kul bi fadlillah wa bi rahmati. Ini maksudnya Asnawi. Jadi kamu jangan gini, bergembira ini terus kita habiskan semua begitu. Kul bi fadlillah wa bi rahmati. Luar biasa itu Asnawi. Ya, bergembira ya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Fabidzalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat itu diminta kita bergembira. Kalau orang bergembira dan dia tahu ini rahmat Allah, dia pasti akan berbahagia Asnawi. Dia akan melaksanakan perintah Allah dengan benar. Dia akan rukuk dan sujud dengan benar. Kemudian Allah memberikan rizki yang bukan rahmat Allah, dia bagi sesuai dengan perintah Allah. Dikatakan di bawah ini Asnawi. Ya, jangan dilupakan saya. Di bawahnya ada disampaikan ini. Ya, fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Rahmat itu artinya apa? Ubudiyah. Ibadah kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah Asnawi. Lebih baik dari apa yang dikumpulkan itu apa? Harta, jabatan, kedudukan. Jika diberikan kekuasaan itu, dia berbagi dengan apa yang dia kuasai itu Asnawi. Jadi pahami Asnawi? Bukan bergembira terus kesempatan selonong boy, kita berangkat kemana? Kita lupakan yang lain. Bukan Asnawi. Jadi pahami Asnawi? Ya. Mungkin Roni satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Syekh. Hidup itu adalah pilihan.
kita yang mengeksekusi. Kita pilih fujuroha atau watakwaha. Kita milih keingkaran atau kita milih ketakwaan. Dua-duanya kehidupannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku beriman tapi dalam ketakutan. Harusnya kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Qur'an, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan bersedih menurut Al-Qur'an. Yang kami tanyakan, kebanyakan dari kita itu dihantui rasa takut. Takut, banyak ketakutan, bahkan takut yang besar. Takut tidak bisa makan, tidak bisa begitu. Padahal kita semua itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluknya, baik ingkar ataupun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong dijelaskan saya supaya kita itu tidak ada takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, iblis selalu mendampingi loh dalam urusan-urusan ketakutan ini, karena mereka membisikkan itu kepada kita. Perhatikan Al-Baqarah 268. Ini nggak asing ini untuk kita ini. Ya, takut. Apa yang kita takuti? Karena bisikan mereka. Ya, perhatikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji. Diberikan rezeki, diberikan keberkahan oleh Allah. Tapi kita kikir itu adalah keji, fahsya. Ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Saat Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya, Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Al-Fakir pernah sampaikan ya, kira-kira 2 minggu yang lalu berkaitan dengan kefakiran ini, baik ilmu ataupun harta. Atau kefakiran jiwa, itu harta itu termasuk jiwa. Ya, kekurangan gitu ya. Itu kadang bisikan daripada mereka ikut andil mempengaruhi kita. Jadi kalau udah tahu sesuatu, oh ini setan ini, saya nggak boleh takut. Saya mulai kecil sampai besar, berkembang sampai jenggot putih, ya nggak ada masalah kok. Masa tinggal berapa hari lagi saya harus ragu? Kan tuh toh, ke sana pikirannya toh. Berapa hari lagi saya mau kembali kepada Allah, kenapa saya harus ragu? Sedangkan sekian puluh tahun Allah telah menafkahi aku. Kan berarti kamu berada lagi meninggal. Mudah-mudahan panjang umur ya. Ya, cuma ini bahasa saya. Kalau ini udah tekang, mendelik, melotot, bukan. Gurumu tidak akan mendoakan kamu cepat mati. Mendoakanmu panjang umur dalam keberkahan, panjang umur dalam amal soleh, panjang umur dalam kebajikan, panjang umur dalam kebaikan. Itu semua kalian ini. Ya, ini jangan pikir terus doakan mati. Enggak, bukan. Ya, bukan seperti itu. Cuma tinggal sedikit kita tinggal di dunia ini. Ya, terus apa yang kita khawatirkan? Sedangkan kita yang udah kita lewati, semua telah Allah tolong. Siapa yang melakukan perbuatan itu? Supaya kita takut. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Luar biasa sebenarnya ini. Ini singkat firman ini, tapi sangat dalam. Ya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Masya Allah. Ya. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Ya, Allah Maha luas lagi Maha mengetahui 2 hal, ampunan dan karunia. Yang pertama apa? Fakir ilmu. Kita tidak punya ilmu, kita melakukan kejahatan dan dosa. So kita datang ke masyayikh, ke seorang guru, minta peringatan, minta arahan. Kita diberikan pengetahuan, kita tahu, kita tinggalkan perbuatan kemarin yang penuh dosa, maka Allah ampuni kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fadlan. Yang pertama, maghfiratan minhu wa fadlan. Yang pertama, ampunan. Yang kedua adalah karunia. Rizki yang barokah jamroni. Gak ada masalah dengan itu. Bisa dipahami ya? Ya, maka wallahu wasi'un alim. Maha luas. Ya, apa itu? Karunia Allah. Ya, Maha mengetahui apa itu? Keilmuan Allah. Luar biasa. Itu
merupakan support buat kita sebenarnya supaya kita nggak ada keraguan. Bisa dipahami ya? Emroni, mudah-mudahan Allah merahmati kita dan kebaikan dan kebajikan kepada kita, menjauhkan kita daripada kesulitan, memudahkan kita dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.